Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Narah. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Hilangnya Pisang Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku langsung membuka mataku, lalu kembali melihat kaca jendela rumah itu. Anehnya, gorden di rumah itu kembali tertutup rapat. Padahal tadi aku yakin terbuka sebagian. Ayo Lin, kita pulang. Kita lapor ke Pak RT, ujarnya. Malas tadi aja aku dijulitin sama istrinya. Sudah aku laporkan sama Pak RT. Rencananya nanti malam akan diadakan ronda, ucap Samsul yang baru saja tiba. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga pelaku segera ketangkap. Setelah itu, aku bergegas pulang. Setibanya di rumah, kulihat Hendrik tengah menungguku di depan teras. Dari mana? Tanyanya. Dari kebun. Ada yang membantai habis pohon-pohon pisangku. Semua buah pisang yang masih muda juga anak-anak pohon pisang dibantai hingga tersisa. Sementara yang buah pisang yang tua dicuri. Tanpa terasa, air mataku menetes saat menceritakan hal tersebut. Tak bisa dipungkiri, aku sangat sedih dengan kemalangan yang terjadi secara bertubi-tubi. Astagfirullah, ini teror yang benar-benar serius. Kita lapor polisi saja. Entahlah, kasus pembunuhan suamiku saja sampai saat ini masih belum terungkap, apalagi kasus teror seperti ini. Apa polisi mau ngurusin? Sudah lapor Pak RT? Ia kembali bertanya, lalu mengajakku duduk di kursi berbahan rotan yang berada di teras rumah. Sudah, katanya sih nanti malam akan diadakan ronda. Sepertinya kamu harus segera menikah biar ada yang melindungi. Aku terhenyak saat mendengar ucapannya. Siapa lelaki yang mau sama janda yang punya anak usia 9 tahun? Aku. Bisa aja kamu kalau bercanda. Ia hanya tersenyum tanpa membalas lagi ucapanku. Usaha kamu gimana? Sudah mulai? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku belum mendapatkan pasukan pisang yang cukup. Siapa lagi ya yang punya kebun pisang siap panen? Aku punya kebun pisang yang siap panen, ucap Rosi yang tiba-tiba muncul hingga membuat kami menoleh ke arahnya. Benarkah? Tanya Hendrik. Ayo, sekarang juga kita survei, ujar Rosi. Sejak kapan kamu punya kebun pisang, Ros? Tanya aku. Ayo Hendrik, kita lihat kebunnya sekarang. Rosi sama sekali tak menanggapi ucapanku. Bahkan untuk sekedar menoleh pun tampaknya ya enggan. Lina, aku pergi dulu ya, ucap Hendrik. Aku mengangguk. Lalu setelah itu mereka pergi menggunakan mobil Hendrik. Ekspresi wajah Rosi tampak sangat bahagia saat berjalan menuju mobil. Ia terus menatap Hendrik dengan tatapan berbinar-binar. Aku turut bahagia.
jika dia bahagia. Sayur! Lamunanku buyar saat mendengar suara khas pedagang sayur. Aku segera berjalan menghampirinya. Tidak berapa lama kemudian, ibu-ibu lainnya berdatangan untuk belanja. Dengar-dengar, kamu ada yang neror ya? Tanya Bu Imas. Iya, ada yang naruh bangkai ayam di depan rumah. Selain itu, ada yang membantai kebun pisangku hingga habis. Bahaya tuh kalau dibiarkan, ujar Bu Imas dan ibu-ibu lainnya. Lapor polisi saja, ucap Bu Nani. Kantor polisi jauh dari kampung kita. Selain itu, kita harus punya banyak uang biar laporan segera ditanggapi. Kampungku memang lumayan terpencil. Meski akses jalan sudah menggunakan jalan aspal, bahkan jalan depan rumah pun sudah menggunakan aspal. Hanya saja, kampung tempat tinggalku berada di pegunungan, dikelilingi kebun karet milik perhutani dan hutan milik negara. Sebenarnya, semalaman saya dan istri saya habis dari kampung sebelah dengan berjalan kaki melewati kebun pisangmu. Tiba-tiba saya lihat kuntilanak sambil bawa golok, ujar pedagang sayur hingga kami semua terhenyak. Ih, lagi-lagi kuntilanak, ujar Bu Imas sambil bergidik. Setelah berbelanja sayuran, aku menemui Samsul dan Lastri. Entah mengapa aku curiga dengan rumah nenek Farida. Apa? Kamu mengajak kami masuk ke rumah nenek Farida? Tanya Samsul dan Lastri yang tampak tercengang mendengar niatku. Iya, aku curiga ada seseorang yang bersembunyi di rumah itu. Mana mungkin ada kuntilanak suka makan pisang, sahutku. Ucapan kamu ada benarnya, tapi kalau pelakunya psikopat gimana? Jujur saja, aku masih ngeri saat ia melorotkan celanaku sambil mengacungkan golok. Ih, serem banget. Samsul bergidik ngeri. Dia perempuan kan? Meski perempuan, dia bisa menghilangkan nyawa suamimu juga, Pak Wawan. Padahal mereka berdua kan bertubuh tinggi besar. Antar aku ke rumah Pak RT agar Pak RW mengerahkan semua warga untuk menggeledah rumah itu. Samsul mengangguk lalu bergegas menuju rumah Pak RT. Setibanya di sana, kami langsung mengutarakan niat kami. Kalau siang-siang, kuntilanaknya mana ada, harusnya malam-malam, ucap Pak RT. Kalau malam, saya gak berani, Pak, ucap Samsul sambil bergidik. Menurut saya, itu bukan kuntilanak asli, Pak. Sepertinya manusia. Siapa tahu kalau siang dia bersembunyi di rumah itu, kalau malam dia nyuri pisang. Soalnya saya sempat melihat penampakannya di dalam rumah itu. Baiklah, Samsul, kamu kumpulkan warga, lalu kita semua geledah rumah itu, ujarnya. Samsul mengumpulkan warga lalu mereka semua berkumpul di depan rumah Pak RT. Setelah Pak RT menceritakan semuanya, kami semua bergegas menuju rumah berbahan setengah bata setengah GRC itu. Setibanya di sana, para warga berniat mendobrak pintu. Namun, rupanya pintu tersebut tidak terkunci. Anak-anak nenek Farida semuanya tinggal di luar Jawa. Bahkan saat ibunya meninggal pun tak ada yang datang, karena kami semua tidak memiliki nomor telepon yang bisa dihubungi. Menurutku, mereka adalah anak durhaka yang menelantarkan ibunya hingga meninggal dunia. Saat pintu dibuka, tiba-tiba aku terkejut saat melihat noda bekas darah yang telah mengering. Noda merah itu berceceran,
seperti bekas orang yang diseret dari dalam keluar. "Noda darah," ujar Pak RT saat menyadari keberadaan noda tersebut. Mereka semua langsung bergidik sambil saling merangkul dengan wajah ketakutan. Setelah itu, kami berjalan ke area lainnya untuk mencari petunjuk lain. Dari dalam rumah itu tercium aroma busuk yang menyeruak. Lalu tiba-tiba kami semua melihat sebuah anyaman dari kulit bambu yang digunakan untuk menampi beras dari gabah. Benda tersebut di tempatku disebut nyiro atau tampah menurut orang Jawa. Di atas benda tersebut tampak sesajen yang beraneka ragam, dari mulai kembang 7 rupa, telur ayam kampung, sirih dan kemenyan. "Rupanya rumah ini dijadikan ritual pemujaan," ujar Pak RT. Setelah itu, kami menyisir seluruh ruangan di rumah itu. Lalu mataku tertuju pada sebuah celana yang tergeletak begitu saja di lantai. Celana berwarna hitam itu tampak tak asing bagiku. Ini celana yang dikenakan suamiku malam itu. Iya, benar. Sebelum dia ditemukan meninggal, ucapku sambil memperhatikan celana. "Loh, itu juga kayak celana si Wawan," tunjuk Kang Permadi sambil menunjuk sebuah celana. "Berarti mereka dibunuh di rumah ini, lalu diseret ke kebunmu," ujar Pak RT. "Siapa ya pelakunya?" Selain itu, kami juga melihat tandan beberapa tandan pisang. Anehnya, kami tak menemukan kulitnya, bahkan di seluruh sudut ruangan, bahkan di belakang dan di depan rumah. Mungkinkah pelaku penyuka pisang dan kulitnya? Bahkan seekor monyet pun tak suka memakan kulit pisang. Setelah kami semua berpencar, sosok tersebut tak juga kami temukan. Dia tak mungkin bersembunyi di dalam ruang bawah tanah seperti di film-film, karena rumah ini hanyalah rumah usang yang tak memiliki ruangan rahasia. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah dapur, hingga kami semua berlari ke arah suara. Tampak Samsul yang tengah berdiri dengan tubuh gemetaran. "Ada apa?" tanya Pak RT. Itu Samsul menunjuk ke atas langit-langit dapur hingga kami semua mendongak. Kami semua langsung berteriak histeris, dan jantung kami nyaris terlepas karena terkejut saat melihat pocong yang tergantung di langit-langit. Tenang, perhatikan baik-baik. Itu guling yang dibungkus kain kafan," teriak Pak RT, lalu mengambil kursi kayu yang telah usang untuk menurunkan benda tersebut. Kami semua langsung menarik nafas lega setelah memastikan bahwa itu bukan pocong. "Iseng banget. Siapa sih orang yang melakukan semua ini?" ucapku sambil mengatur nafas. "Karena pelaku tak bisa kita temukan hari ini, bagaimana kalau nanti malam kita lanjut meronda di sekitar sini?" ujar Pak RT. "Sebenarnya kami takut," ujar Kang Permadi. "Yang merasa takut, saya sunat nanti," ancam Pak RT hingga semua orang langsung menyetujuinya. Setelah itu kami semua pulang. Lalu setibanya di rumah, kulihat Dimas dan Steven tengah menunggu di depan rumah. "Ibu dari mana saja sih?" tanya Dimas yang tampaknya telah lama menunggu. "Dari kebun pisang. Kalian sudah lama menunggu?" "Lumayan lama," saut Dimas. "Oh ya Bu, Steven mau nyobain masakan Ibu." "Astagfirullah, Ibu lupa masak. Gimana kalau mie instan pakai telur?" "Boleh Tante, pasti enak," saut Steven.
Tiba-tiba terdengar suara ponsel yang bergetar. Kulihat anak itu meraih ponsel dari tasnya. "Halo Nek, Steve sedang di rumah teman." Tampaknya yang menelpon adalah ibunya Hendrik. Entah apa yang diucapkan si penelpon. Tiba-tiba Steve menoleh ke arahku. "Tante, tolong bicara dengan nenekku," ujarnya sambil memberikan ponselnya. Aku mengangguk lalu meraih ponsel tersebut. "Halo, Assalamualaikum," ucapku. "Ini ibunya Dimas?" tanyanya. "Iya Bu, saya Lina dari Kampung Bambu." "Oh, apa Steve nggak merepotkan kalau main di sana?" tanyanya. "Nggak merepotkan kok Bu, saya malah senang kalau ada yang main ke rumah. Jadi Dimas nggak main jauh." "Ngomong-ngomong, orang tuamu siapa namanya? Siapa tahu saya kenal." "Pak Ibrahim dan Bu Hajar." "Oh, mereka teman sekolah saya." ujarnya sambil tertawa. "Kebetulan Hendrik juga teman saya waktu SMA." "Iya, kemarin Hendrik cerita tentang kamu." Tiba-tiba panggilan terputus setelah ibunya Hendrik mengatakan hal tersebut. Tampaknya baterainya habis. Padahal aku penasaran apa yang Hendrik ceritakan pada ibunya. Setelah itu, aku langsung membuka pintu lalu menyuruh Dimas dan Steven berganti pakaian. "Ibu buatkan mie dulu ya." Mereka mengangguk lalu bergegas ke dapur. "Warungnya nggak buka Tante?" tanya Steve setelah berganti pakaian dengan pakaian Dimas. "Enggak, soalnya hari ini banyak hal yang membuat Tante repot. Semalaman aku mimpi Tante tahu." "Oh ya? Mimpiin apa?" tanyaku. "Aku mimpi Tante menikah sama papaku." "Kamu ini ada-ada aja deh. Tapi aku setuju kalau Tante menjadi ibuku. Ayo makan dulu." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menghidangkan mie kuah lengkap dengan sawi hijau dan telur. "Oke," sautnya lalu mengikuti ke meja makan. "Dimas, kamu mau nggak kalau kita jadi saudara?" "Mau," saut anakku. Mendengar obrolan mereka membuatku tersenyum sendiri. Tapi ku biarkan saja, karena namanya juga anak-anak. "Nanti kalau ibumu dan papaku sudah menikah, kamu harus manggil mama, jangan ibu lagi. Soalnya pasangan papa kan mama." Ucapan Steven seketika membuatku terbatuk karena terkejut. Bisa-bisanya dia menyangka bahwa kami akan menjadi sebuah keluarga, padahal di antara aku dan papanya tak ada apa-apa. Tante mau kan jadi mamaku?" tanya Steven tiba-tiba. "Tante mau salat zuhur dulu ya." Aku segera bergegas meninggalkannya karena tak bisa menjawab apa yang ia tanyakan. Saat menjelang sore, kulihat mobil Hendrik berhenti di depan rumah. Aku langsung keluar untuk menemuinya. "Steve ada di sini?" tanyanya. "Ada di dalam." Tiba-tiba Steven berlari ke arahnya. "Pah!" Setelah aku pikir-pikir, aku mau kalau papa menikah dengan Tante Lina, ucap Steve tiba-tiba hingga membuatku salah tingkah. Mendengar ucapan anaknya, Hendrik langsung membekap mulut kecil itu sambil menoleh ke arahku dengan wajah memerah. Ayo Steve, kita harus segera pulang." Hendrik menarik tangan anaknya. "Loh, bukankah semalaman papa?" Belum sempat Steve meneruskan ucapannya, Hendrik kembali membekap mulutnya sambil tersenyum ke arahku. "Lin, kami pamit dulu ya. Maaf sudah merepotkan," ucap Hendrik sambil bergegas mengajak Steven menuju mobilnya. Aku hanya tersenyum melihat tingkah konyol mereka. Malam semakin larut. Terdengar suara warga yang meronda.
Aku langsung membuat aneka gorengan dan kopi untuk mereka. Samsul, tolong berikan ini pada orang-orang yang meronda, ucapku sambil memberikan nampan berisi aneka gorengan beserta satu renceng kopi, gelas plastik dan termos. Oh, oke, makasih ya, ucapnya. Sama-sama, sahutku lalu bergegas masuk. Setelah itu aku langsung membaringkan tubuh di tempat tidur karena malam telah larut. Setelah semua yang terjadi, rasanya tubuh dan pikiran ini terasa sangat lelah, hingga aku bisa dengan cepat terlelap. Tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang beranjak ke tempat tidur, lalu berbaring di belakangku yang tengah berbaring menyamping. Dimas, kamu mau tidur sama ibu? Tanyaku dengan mata yang masih terpejam. Hening. Tak ada jawaban. Aku langsung membuka mata dan membalikkan tubuhku. Lina, nenek numpang tidur di sini ya. Di rumah nenek banyak monyet. Ah! Aku langsung berteriak sekencang mungkin saat melihat sesosok wanita berambut putih yang wajahnya dipenuhi makhluk kecil berwarna putih. Aku terbangun dan menyadari bahwa tadi hanyalah mimpi. Segera aku baca ayat kursi dan surat-surat pendek karena dadaku masih berdegup sangat kencang. Tiba-tiba ponselku berdering. Aku segera meraihnya. Lalu kulihat Hendrik yang menelpon. Aku ganggu nggak? Tanyanya. Aku menoleh ke arah jarum jam yang menunjukkan angka 11 malam. Enggak. Kenapa kamu belum tidur? Entah mengapa aku kepikiran kamu. Dadaku yang tadi sedikit tenang kini kembali bergemuruh saat mendengar ucapannya. Apa aku melakukan kesalahan? Tanyaku. Bukan. Aku cuma khawatir terjadi sesuatu kepadamu. Setelah itu, aku langsung menceritakan tentang penggeledahan rumah almarhum Bu Farida. Berarti suami juga tetangga yang bernama Pak Wawan itu dibunuh di rumah itu, ucapnya setelah aku menceritakan tentang penemuan celana mereka yang tergeletak begitu saja di dalam rumah. Iya, aku masih bertanya-tanya, apakah pelakunya manusia atau makhluk halus? Dulu ibuku pernah bercerita tentang kuntilanak yang bisa menghilangkan alat vital lelaki hidung belang, ucapnya hingga membuatku terdiam. Suamiku adalah orang yang sedikit pelit, tapi aku tak pernah tahu jika dia hidung belang. Selama ini dia tak pernah berbuat macam-macam atau menampakkan gelagat layaknya seorang pria hidung belang. Astagfirullah, maafkan aku Lin. Aku gak bermaksud menyinggung perasaanmu, ucap Hendrik karena aku hanya diam. Iya, gak apa-apa. Ngomong-ngomong soal kebun pisang milik Rosi, benarkah ia memiliki kebun pisang siap panen? Iya, ada di desa Mekar. Kebunnya lumayan luas, ya sekitar 0,5 hektar. Alhamdulillah kalau begitu, jadi kamu bisa memiliki supplier tetap untuk bisnismu. Sebenarnya aku masih sedih saat mengingat tentang kebun pisangku yang dibantai habis karena hal tersebut. Samsul harus menanam ulang pohon pisang dari awal lagi, hingga 7-8 bulan kemudian baru bisa dipanen. Terkadang sampai setahun sekali untuk jenis pisang nangka. Kau diam aja Lin? Tanyanya hingga membuyarkan lamunanku. Aku cuma bingung mikirin kebunku yang porak-poranda. Semoga ada rezeki dari jalan yang lain, sahutnya. Amin. Tok tok tok.
Tiba-tiba aku terkejut saat mendengar suara ketukan di jendela. "Hendrik, udah dulu ya." Oke. Sautnya sambil mengakhiri panggilan. Lalu aku bergegas menuju jendela. Kusibak jendela. Lalu tiba-tiba aku lihat sosok wanita berambut panjang berdasar putih menyeringai ke arahku hingga membuatku terkesiap. Astagfirullah. Hah? Apa sih? Aku langsung menutup gorden rapat-rapat. Benarkah dia kuntilanak? Mengapa dia begitu jelas? Dengan segenap keberanian yang ada, aku langsung membuka pintu untuk memastikan apakah dia menapak di lantai atau tidak. Lagi pula, banyak orang yang meronda. Jadi kalau dia macam-macam aku akan berteriak. Saat pintu kubuka, tiba-tiba kuntilanak itu mengacungkan golok ke arahku. Pek. Ku tutup kembali pintu dan kukunci rapat-rapat. Mengapa dia tampak hendak menyerangku? Padahal sebelumnya dia membantuku mengusir Pak Wawan yang hendak berbuat macam-macam. Kuntilanak itu terus menggedor-gedor pintu hingga kaca jendela tampak bergetar. "Tolong! Tolong!" teriakku. Kuntilanak itu terus menggedor pintu tanpa memperdulikan teriakanku. Lumayan lama aku berteriak hingga suaraku mulai parau. Tetapi tak ada satupun warga yang datang. "Ada apa, Bu?" tanya Dimas yang langsung keluar kamar sambil mengucek kedua bola matanya. "Ayo kita masuk kamar." Aku segera menarik tangannya lalu masuk ke kamar. "Sebenarnya ada apa, Bu?" tanya Dimas. "Ada orang jahat." Aku memberi kode agar ia tak berisik. "Bagaimana kalau dia menobrak pintu?" Dimas tampak cemas karena kuntilanak itu terus menggedor-gedor pintu. Aku yakin dia manusia karena tadi aku sempat melihat kakinya yang menapak di lantai. Sekuat apapun dirinya, ia hanyalah wanita yang tak akan mampu mendobrak pintu rumahku. Sebenarnya aku sangat kesal karena warga yang meronda tak juga muncul. Padahal tadi sore aku telah meminta tolong agar mereka berpatroli mengitari rumahku. Krang! Tiba-tiba terdengar suara kaca jendela dipecahkan hingga membuatku semakin panik. Kupikir sosok kuntilanak itu hanya berniat menakut-nakutiku. Rupanya dia sangat nekat dan hendak mencelakaiku. Gegas kurai ponsel untuk menelpon Hendrik. Namun sepertinya ponselnya habis baterai sehingga aku tak bisa menghubunginya. Aku juga menelpon Lastri, tetapi tiba-tiba aku teringat bahwa ia tak lagi memiliki ponsel setelah ia menjualnya untuk membayar hutang. Selain itu, aku juga tidak memiliki nomor Bu RT atau Pak RT hingga membuatku semakin panik. "Jang! Bu! Kaca jendela kita dipecahkan semua!" ucap Dimas saat mendengar suara kaca pecah untuk yang kedua kalinya. Seluruh tubuhku dipenuhi keringat. Detak jantungku pun terasa dagdikduk lebih cepat. Semua ini membuatku benar-benar ketakutan, sehingga tubuhku terasa bergetar hebat. Aku memeluk Dimas yang juga tampak ketakutan, sambil berdoa memohon pertolongan Allah. "Ah!" Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita yang tampak ketakutan. Karena penasaran, aku dan Dimas keluar dari kamar. Kulihat sosok kuntilanak itu berlari terbirit-birit meninggalkan rumahku. Akhirnya aku bisa bernafas lega, meski hati ini kembali terasa sesak saat melihat kaca jendela yang telah rusak total. "Bu, kuntilanak tadi kenapa? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya Dimas. "Ibu gak tahu." Sautku sambil melayangkan pandangan lewat jendela yang kacanya telah pecah sebagian. Tiba-tiba jantung ini seakan terlepas dari tempatnya saat kulihat sosok nenek Farida berdiri di pojok teras. Aku yakin itu dia. Tampak dari tubuhnya yang bungkuk
dan rambutnya yang telah memutih seluruhnya. Tiba-tiba sosok tersebut melayang hingga membuatku semakin ketakutan. "Ayo Dimas, kita masuk kamar." Aku langsung menarik tangan Dimas tanpa memberitahukan apa yang kulihat. "Ibu mau tidur di kamar ini?" tanyanya saat aku masuk ke kamarnya. "Gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa," sautnya lalu segera berbaring. Aku pun turut berbaring di sampingnya. Meski dada ini masih berdegup dengan kencang saat mengingat sosok nenek Farida yang membuat bulu kuduku kembali meremang. Aku semakin yakin kalau kuntilanak tadi adalah manusia. Buktinya, ia berlari terbirit-birit saat melihat penampakan kori nenek Farida. Andai saja aku memiliki keberanian untuk mengejarnya, mungkin aku tahu kemana ia berlari. Keesokan paginya, seperti biasa, kulihat Hendrik dan Steven datang untuk menjemput Dimas. Padahal mereka tidak tinggal satu kampung ataupun searah dengan rumahku. "Aku mau jemput Dimas biar berangkat bareng sama Steven," ucapnya. "Apa nggak merepotkan tiap hari menjemput Dimas?" "Nggak apa-apa, senang malah jadi bisa ketemu sama kamu." "Apa? Enggak, maksudku itu kenapa jendelamu bisa sampai seperti itu?" tanya Hendrik saat melihat kaca jendela yang rusak parah. "Semalaman ada kuntilanak yang meneror rumahku. Dia membawa golok, memecahkan kaca, juga menggedor-gedor pintu. Wah, itu parah banget sih. Kita harus lapor polisi. Kampung kita kan terpencil, tak mudah untuk mendapatkan bantuan dari polisi. Bukankah semalaman banyak orang yang ronda?" Aku juga bingung. Padahal semalaman aku teriak-teriak hingga suaraku parau, tapi tak ada satupun warga yang datang. Barusan saat melewati pos ronda, aku melihat Pak RT dan warga lainnya yang tampak baru bangun tidur. "Kalau begitu, aku mau pergi menemui mereka dulu," ucapku. "Nanti aku balik ke sini." Aku mengangguk. Lalu ia mengajak Dimas untuk masuk mobil. Setelah itu ia meluncur pergi, sementara aku berjalan menuju pos ronda. Setibanya di sana, pos ronda telah kosong. Sepertinya semua orang telah bubar. "Mau kemana, Lin?" tanya Samsul dan Lastri sambil membawa anak pohon pisang menuju kebunku. "Semalaman kamu jadi ronda gak sih?" tanyaku dengan wajah kesal. "Ya jadi dong, kan semalaman kamu menyuruhku membawakan gorengan beserta kopi. Semalaman rumahku diteror kuntilanak. Bahkan kaca jendelaku sampai dipecahkan hingga rusak parah." "Astagfirullah," ucap Lastri dan Samsul yang tampak tercengang sambil menurunkan anak pohon pisang yang mereka bawa. "Semalaman aku teriak-teriak sampai suaraku parau. Sebenarnya semalam kami telah berpatroli mengelilingi kampung. Bahkan Pak RT pun turut serta loh. Saat kembali ke pos ronda, tiba-tiba sudah ada sepiring donat dan seteko susu jahe. Ya, susu jahe hangat kalau gak salah. Akhirnya kami menghabiskannya, meski kami tak tahu siapa yang menaruhnya. Setelah itu kami tak ingat apa-apa, hingga saat sadar hari sudah pagi." Aku termenung mendengar penuturan Syamsul. Tampaknya donat dan susu jahe itu mengandung obat tidur, sehingga mereka ketiduran dan tidak bisa mendengar suara teriakanku. Aku diantar Lastri setelah ia mengantarkan anak pohon pisang ke kebun, menuju rumah Pak RT untuk melaporkan tentang teror kuntilanak yang memecahkan kaca jendelaku. "Saya benar-benar diminta maaf karena setelah menyantap kue donat dan susu jahe buatanmu, kami langsung ketiduran dan tak ingat apapun,"
ucap Pak RT. Tapi saya nggak membuat donat dan susu jahe, Pak. Saya hanya membuat bakwan, pisang goreng dan kopi, sahutku. Apakah kamu, Lastri? Pak RT menoleh ke arah Lastri. Enggak, saya nggak bisa bikin donat, sahut Lastri yang disambut kerutan di kening Pak RT. Apa ibu semalaman mengantar donat ke pos ronda? Tanya Pak RT setengah berteriak, hingga seorang wanita bertubuh gembal langsung keluar menemui kami. Enggak, sahut Bu RT. Jadi siapa yang mengirimkan donat bercampur obat tidur sehingga membuat para peronda ketiduran? Setelah itu kami pun pamit. Lin, aku mau lanjut ke kebun ya, mau bantu suamiku nanam pisang, ujar Lastri. Oh, ya udah, oke. Sahutku lalu bergegas pulang. Setibanya di depan rumah, kulihat dua orang lelaki tengah duduk di teras. Di samping mereka tampak dua lembar kaca yang sepertinya masih baru. Kalian siapa ya? Tanya aku. Kami dari Kampung Mekar. Kami disuruh Pak Hendrik untuk mengganti kaca jendela yang pecah. Benar kan? Kamu Lina? Iya benar. Silakan Pak. Maaf, tadi saya habis dari rumah Pak RT dulu. Mereka mengangguk, lalu mulai mengganti kaca yang telah pecah. Sedangkan aku segera menelepon Hendrik. Ia tak mengangkat teleponku, tapi ia langsung mengirimkan pesan. Ada apa, Lin? Aku sedang meeting dengan orang yang akan membantuku menanam modal untuk usahaku. Oh, maaf ganggu. Cuma mau tanya, apa kamu yang menyuruh tukang untuk membetulkan kaca jendela aku? Iya, balasannya lalu meninggalkan percakapan. Meski bingung dengan sikapnya, entah mengapa aku merasa kalau dia sangat perhatian pada aku. Setelah itu, aku langsung membuatkan gorengan dan kopi untuk para tukang itu. Gak usah repot-repot Bu, kami sudah dibayar oleh Pak Hendrik, ucap salah satu dari mereka. Gak apa-apa Pak, silakan dimakan. Entah mengapa, bibir ini tak bisa berhenti tersenyum saat mengingat perhatian yang diberikan Hendrik. Beberapa waktu kemudian mereka telah selesai mengganti kaca jendelaku. Lalu setelah itu mereka pun pamit. Setelah itu, aku segera menyiapkan daganganku. Sudah beberapa hari ini aku tidak berjualan. Saat tengah membuat adonan untuk es pisang hijau, tiba-tiba kulihat Bu Imas dan Bu Nani berjalan ke arahku. Lina, ada cireng isi ayam suwir enggak? Tanya Bu Nani dan Bu Imas serentak. Insya Allah nanti siang aku mau bikin. Soalnya ayamnya belum kubeli. Kalau pisang goreng keju, es pisang hijau, dan bakwan ada. Boleh deh, daripada nggak sama sekali. Saud Bu Imas selalu duduk di kursi plastik. Kalau saya pesan es pisang hijau ya, ucap Bu Nani. Oke, aku menyaut sambil menggoreng bakwan. Ngomong-ngomong, itu kaca jendelamu kenapa diganti? Aku langsung menceritakan apa yang terjadi semalam hingga membuat mereka tercengang. Kok bisa? Padahal suamiku semalaman gak pulang loh. Katanya mau jaga ronda, ujar Bu Imas sambil meraih pisang goreng bertabur keju dari tanganku. Sama, suami saya juga meronda sampai pagi, Bu Nani menyaut sambil meraih bakwan goreng yang masih panas dari penggorengan. Kata Pak RT, semua orang yang semalaman meronda ketiduran di pos ronda setelah memakan donat dan susu jahe misterius. Hah? Maksudnya gimana? Mereka tampak tercengang. Iya, ada seseorang yang entah siapa, dia menaruh donat dan susu jahe yang kemungkinan mengandung obat tidur. Sepertinya dia sudah merencanakan semuanya dari awal. Sepertinya dia juga yang telah menerormu semalam. Bahkan sepertinya dia juga yang membantai kebunmu hingga porak-poranda, ucap Bu Imas.
Bahkan dia juga yang telah memutilasi pisang suamimu, juga pisang si Wawan. Bisik Bu Nani. Aku bergidik saat mendengar ucapan mereka. Siapakah orang yang bisa sejahat itu? Bisa jadi pelakunya si Rosi, ucap Bu Imas hingga membuatku terenyak. Rosi, apa motif dia melakukan semua ini? Setauku, dulu Rosi takut pada darah. Selain itu, ia adalah pribadi yang lemah lembut. Aku masih sangat ingat saat ayam peliharaannya disembelih oleh ayahnya. Dia menangis meraung-raung dan tak mau memakannya. Lalu, mungkinkah Rosi setega itu memutilasi alat vital suamiku dan Pak Wawan, membantai kebun pisangku, juga menerorku dengan bangkai ayam, darah di kaca, lalu menghancurkan kaca jendelaku? Mungkinkah Rosi setega itu padaku? Bukankah selama ini kami bersahabat, bahkan sudah seperti saudara? Punten. Kami semua berhenti mengobrol saat ibunya Rosi datang. Apa kabar, Bu Esi? Jarang kelihatan, padahal kota sudah jadi tetangga, sapaku. Iya, saya dan ayahnya Rosi sibuk bolak-balik ke kampung Mekar untuk mengurus kebun pisang milik Rosi, sahutnya. Oh, ngomong-ngomong, mau beli apa, Bu? Aku kembali bertanya. Kamu jualan apa saja? Ada donat gak? Tanyanya. Ada bakwan, pisang goreng keju, tempe mendoan, dan isi pisang hijau. Aku menyaut. Bapaknya Rosi lagi pengen makan donat. Sayangnya saya gak bisa buat, ucapnya. Oh, sayang sekali. Aku juga gak pernah jualan donat, Bu, sahutku. Si Rosi bisa kali buat donat, Bu, ucap Bu Imas dan Bu Nani serentak. Sayangnya enggak, Bu. Si Rosi gak bisa bikin donat. Kalau bolu kuku sih dia bisa, sahutnya lalu buru-buru pergi. Berarti pelakunya bukan si Rosi, ucapku setelah Bu Esi telah menjauh. Alah, barusan dia itu cuma sedang berakting biar dia gak dicurigai, ucap Bu Imas sambil mengerucutkan bibirnya. Entahlah, semua ini membuat kepalaku terasa sangat sakit. Beberapa waktu kemudian, Bu Imas dan Bu Nani pulang setelah aku selesai menyajikan pesanan mereka. Lalu tidak lama setelah mereka, tampak beberapa ibu-ibu lainnya yang membeli gorengan. Setelah lumayan lama melayani pesanan ibu-ibu yang membeli gorengan dan pisang hijau, akhirnya mereka pun pulang hingga warungku kembali kosong. Dari kejauhan tampak Dimas dan Steven pulang sekolah dengan berjalan kaki. Assalamualaikum, ucap mereka bergantian menciumi tanganku. Papa kamu gak jemput? Tanyaku. Katanya papa ada urusan. Boleh kan aku main di sini? Aku sudah izinin sama papa kok. Boleh, sautku sambil mengajak mereka masuk. Lina, tiba-tiba terdengar suara Rosi memanggil hingga membuatku menghentikan langkah dan menoleh ke arahnya. Aku sangat senang karena akhirnya Rosi mau kembali menyapa setelah beberapa hari ia mendiamiku tanpa sebab. Hai Ros, sapaku. Lin, apakah dia anaknya Hendrik? Tanyanya sambil tersenyum ke arah Steven. Ada monyet besar, takut. Tiba-tiba Steven berteriak histeris sambil menutupi wajahnya dengan tangannya saat melihat Rosi.
Kamu kenapa, Steve? Aku sangat bingung dengan apa yang terjadi pada anak lelaki berusia 9 tahun itu. Ia tampak sangat ketakutan, seolah melihat hantu. Tante Lina, itu ada monyet besar, serem banget, ucapnya sambil menunjuk Rosie dengan wajah ketakutan. Kamu aneh sekali, Steve. Tante Rosie itu cantik, masa dikatain monyet? Ucap Dimas. Dek, kamu kenapa? Jangan takut sama tante. Rosie tampak mencoba mendekati Steve, tetapi anehnya, ia malah semakin histeris saat Rosie mendekatinya. Tolong, tolong, jauhkan monyet besar itu. Aku takut, teriak Steven yang tampaknya semakin ketakutan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.